Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Surabaya. Dan seperti yang teman-teman lihat pada siang hari ini, saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng. Yang dimana rencananya pada siang hari ini, saya akan menuju stasiun Kali Setail. Dan sebenarnya pada perjalanan kali ini, saya itu ingin mencoba kereta api Probowangi ya. Tetapi dikarenakan kemarin itu pada saat booking tiket itu kehabisan, sehingga pada perjalanan kali ini saya akan mencoba kereta api Sri Tanjung. Yang dimana untuk kereta api Sri Tanjung ini sendiri nanti dijadwalkan tiba di stasiun Surabaya Gubeng itu pada pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kurang 30 menit lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan di sini saya sudah selesai untuk cetak tiketnya. Selanjutnya kita akan boarding ya untuk menuju ke peronnya. Dan di stasiun Surabaya Gubeng ini sudah lengkap banget ya teman-teman untuk fasilitasnya. Dan ini juga ada beberapa live musik yang dimana di sini teman-teman bisa nikmati ya selama berada di stasiun ini. Dan di sini saya sudah selesai untuk boarding tiketnya, dan di sini seperti ini teman-teman ya untuk suasana di dalam peron stasiun Surabaya Gubeng. Dan di sebelah sana adalah stasiun Surabaya Gubeng lama ya teman-teman. Dan saat ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng yang baru. Dan selang beberapa menit kemudian kereta api Sri Tanjung yang akan kita tumpangi sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya. Kemungkinan besar ini kereta api Sri Tanjung ini berangkat dari stasiun Lempuyangan ya teman-teman, karena mengingat kereta api Sri Tanjung ini itu startnya dari Lempuyangan menuju ke Tapang dan sebaliknya teman-teman. Akan tetapi kereta api Sri Tanjung ini yang sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng ini nanti tidak langsung menuju ke Ketapang ya teman-teman. Akan tetapi di sini nanti akan menuju ke Surabaya Kota terlebih dahulu untuk melakukan pergantian lokomotif dinas. Jadi di sini kita tinggal nunggu terlebih dahulu untuk kereta api Sri Tanjung mengganti lokomotif ya. Nanti kereta api ini akan kembali lagi ke stasiun ini ya dengan formasi loko dinasnya ada di bagian gerbong paling akhir. Jadi nanti gerbong 7 itu adalah gerbong 1 ya teman-teman. Dan selang beberapa menit kemudian setelah kita menunggu ya, akhirnya kereta api Sri Tanjung sudah mengganti logo dinasnya ya. Sekarang menggunakan logo dinas CC201, dan benar saja teman-teman di sini ya untuk formasinya masih sama, yang dimana gerbong paling depan ini adalah gerbong 7 yang tadinya adalah gerbong paling belakang ya, sekarang menjadi gerbong paling depan teman-teman. Dan di sini kita naik di gerbong 6 teman-teman ya, yang ini ya. Nanti kita akan naik di gerbong 6 ini. Dan terpantau cukup ramai ya penumpang yang akan naik kereta api Sri Tanjung ini. Dan tepat pukul 13:45 waktu Indonesia Barat, kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan nantinya kereta api Sri Tanjung ini akan berakhir di stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan saat ini saya berada di kereta makan ya, sebab pada perjalanan kali ini sebenarnya saya dapat kursi mundur teman-teman. Jadi di sini saya sempatkan mampir ke kereta makan terlebih dahulu supaya di sini dapat view maju ya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman untuk suasana kereta makan di kereta api Sri Tanjung. Dan sekedar informasi untuk kereta api Sri Tanjung ini yang memiliki relasi dari Lempuyangan ke Tapang PP itu memiliki tarif untuk full tripnya yaitu sebesar Rp94.000. Sedangkan pada perjalanan kita kali ini dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Kali Setail itu dikenakan tarif sebesar Rp88.000. Dengan estimasi waktu tempuh perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kali Setail itu kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan ya teman-teman, atau kurang lebih nanti kita akan sampai di stasiun Kali Setail itu sekitar jam 7 malam. Dan untuk perjalanan dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Ketapang nantinya kereta api Sri Tanjung ini akan berhenti kurang lebihnya di 16 stasiun pemberhentiannya teman-teman, di antaranya Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Jember, Rambi Puji, Kalisat, Kalibaru, Kali Setail, Temuguru,
Banyuwangi Kota, Karangasem, dan berakhir di stasiun Ketapang. Dan sedikit tips dari saya buat teman-teman yang ingin juga naik kereta api Sri Tanjung dari Surabaya Gubeng menuju Ketapang, nantinya di sini supaya teman-teman bisa mendapatkan kursi maju. Di sini saya sarankan teman-teman bisa mengambil nomor kursi dengan seri genap ya teman-teman, seperti 24, 22, 20, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman bisa mengambil nomor kursi dengan nomor genap supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan kursi yang maju seperti ini. Dan apabila teman-teman dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng, nanti teman-teman tinggal ambil nomor kursi sebaliknya, yaitu dengan nomor seri ganjil ya teman-teman, seperti 1, 3, 5, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan patokan nomor tersebut supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan kursi maju ataupun searah laju kereta. Dan selanjutnya kita akan tiba di stasiun Wonokromo ya. Dan buat teman-teman, selamat menonton video ini, karena video ini saya buat versi long trip supaya teman-teman juga bisa menikmati suasana sepanjang perjalanan naik kereta api Sri Tanjung ini. Dan sekedar informasi, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Wonokromo, yang dimana di stasiun tersebut nanti kita akan berhenti beberapa menit untuk turun naik penumpang. Nasi goreng satu, geprek satu. Aku nggak, aku mie aja deh. Oh mie, maunya yang kari miso atau pedas doer? Yang pedas doer satu. Ada teman lagi? Tapi kamu beda ya? KMP 3 06613
Dan sebentar lagi kita akan melewati stasiun Waru. Akan tetapi kita tidak berhenti di stasiun Waru ya. Akan tetapi kita langsung menuju ke stasiun pemberhentian berikutnya. Dan saat ini kereta api Sri Tanjung sedang memperlambat kecepatan dikarenakan di depan nantinya akan bersilang dengan kereta api komuter Penataran. Dan ini dia kereta api komuter lain Penataran yang memiliki relasi Surabaya, Malang, Blitar dan memiliki tarif perjalanan yaitu antara Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 tergantung tujuan.
yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dan seperti inilah teman-teman suasana di dalam toilet kereta api Sri Tanjung ini ya. Di sini untuk fasilitasnya ada tisu. Kemudian di sebelah sini juga ada untuk sabun cuci tangan ya, sudah disediakan, tinggal dipencet saja dan teman-teman bisa gunakan. Dan ini juga ada wastafel yang teman-teman bisa gunakan juga untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Dan di kereta api Sri Tanjung ini juga sudah menggunakan toilet duduk ya teman-teman, yang teman-teman bisa gunakan selama perjalanan. Dan di sini juga sudah disediakan tempat sampah. Kemudian di sini juga ada jet shower ya, yang teman-teman bisa gunakan untuk membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Dan di bagian lantainya juga sudah menggunakan stainless steel. Dan di bagian jendela toiletnya di sini tidak bisa dibuka ya teman-teman, jadi tidak bisa digunakan untuk toilet ride. Kemudian di bagian langit-langitnya di sini ada ventilasi, kemudian di sini ada lampu juga ya teman-teman. Dan di bagian sebelah sini ada untuk pegangan tangan yang teman-teman bisa gunakan, sehingga buat teman-teman yang menggunakan toilet ini saat perjalanan tidak perlu khawatir terjatuh. Dan untuk di bagian pintunya kurang lebih seperti ini ya. Untuk kuncinya masih menggunakan slot seperti ini. Nanti teman-teman bisa kunci aja ketika teman-teman menggunakan toilet ini. Dan di bagian sini juga ada pengharum ruangan otomatis. Kemudian di sini juga ada larangan-larangan yang teman-teman harus hindari ya saat menggunakan toilet seperti ini. Dan di sini saya sudah kembali lagi ke kursi penumpang ya teman-teman. Dan di sini kita sudah sampai di stasiun Probolinggo. Dan saat ini kita posisi diberangkatkan kembali ya dari stasiun Probolinggo. Dan nantinya kita akan berhenti di stasiun selanjutnya.
Dan seperti inilah teman-teman suasana dari dalam kabin kereta api Sri Tanjung ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk suasananya. Dan di kereta ini untuk setiap gerbongnya sudah disediakan fasilitas AC ya teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 3 ataupun 4 AC setiap gerbongnya teman-teman. Jadi meskipun ini kelas ekonomi, akan tetapi kereta ini sudah dilengkapi AC ya teman-teman. Dan di bagian atas ini juga ada rak ya untuk menaruh barang ataupun tas bawaan teman-teman. Dan di kereta ini itu untuk konfigurasi kursinya itu hadap-hadapannya teman-teman dengan konfigurasi 32. Dan di sebelah sini juga sudah disediakan tempat untuk menaruh botol air minum. Dan untuk legroomnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sangat lega banget buat teman-teman selonjoran apabila tidak ada penumpang lagi di depan teman-teman. Dan di sini juga sudah disediakan stop kontak ya teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk ngecas HP. Dan ini kita berada di gerbong terdepan ya teman-teman, sehingga untuk suara semboyan 35 dari logo dinasnya cukup kedengaran sekali dari sini. Dan kurang beberapa jam lagi kita akan tiba di stasiun akhir ya teman-teman, yaitu stasiun Kali Style, yang dimana tentu saja ini juga akan mengakhiri perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, sebelum saya mengakhiri video ini, seperti biasa saya akan berikan kesan-kesan selama naik kereta api Sri Tanjung ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kali Style. Dan menurut saya untuk pertama kali naik kereta api Sri Tanjung ini cukup menarik banget ya teman-teman, karena yang pertama kereta api Sri Tanjung ini itu untuk keberangkatannya sendiri lumayan cukup oke, yaitu dari stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar jam setengah 2 siang dan sampai stasiun Kali Style itu sekitar kurang lebih jam 7 malam, yang dimana untuk waktu-waktu tersebut itu sangat oke banget ya. Jadi nggak yang terlalu pagi banget dan juga yang nggak terlalu malam banget ataupun dini hari. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari Surabaya Gubeng ingin menuju stasiun Kali Style tetapi teman-teman ingin menggunakan kereta api dengan tarif yang lumayan cukup ekonomis, teman-teman bisa banget untuk menggunakan kereta api Sri Tanjung ini. Kemudian yang kedua, dari fasilitas makanan yang disediakan di restorasi kereta api Sri Tanjung ini itu cukup lengkap banget teman-teman ya. Dari mulai makanan ringan hingga makanan berat juga tersedia semuanya teman-teman. Jadi buat teman-teman selama perjalanan kalian nggak perlu khawatir apabila teman-teman lapar dan lain sebagainya, kalian tinggal beli aja di restorasi kereta api Sri Tanjung ini, ataupun nantinya ada prama-prami yang langsung akan menawarkan di setiap gerbongnya ya teman-teman. Dan menurut saya juga untuk harga dari makanan yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal ya teman-teman ya, cukup lumayan lah sebanding dengan rasa dan porsi yang diberikan. Dan kemudian selain itu juga seperti yang saya reviewkan tadi ya terkait kabinnya, itu juga sangat bersih banget teman-teman ya, dari mulai toiletnya kemudian kursi duduknya dan lain sebagainya. Jadi di sini meskipun teman-teman naik kereta api ekonomi, teman-teman nggak perlu khawatir misalkan kabinnya kotor, toiletnya kotor dan sebagainya, karena di kereta ini itu sangat terjamin banget ya teman-teman untuk kebersihannya, karena di setiap pemberhentian nantinya akan dicek ya teman-teman untuk kebersihan toiletnya dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman sangat disarankan banget ya untuk mencoba kereta api Sri Tanjung ini, baik dari Surabaya, Lempuyangan ataupun dari Ketapang dan lain sebagainya. Karena untuk kereta api Sri Tanjung ini untuk tarifnya itu masih sangat ekonomis banget teman-teman, hanya sekitar 88 ribuan saja ya dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Kali Style.
Dan singkat cerita, di sini kita sudah tiba dan telah diberangkatkan kembali ya dari stasiun Jember. Dan ada beberapa stasiun yang memang tidak saya dokumentasikan dikarenakan suasananya sudah gelap ya, karena sudah memasuki waktu malam hari teman-teman. Sehingga memang ada beberapa stasiun yang memang cukup sulit ya teman-teman untuk kita dokumentasikan karena tidak kelihatan sama sekali seperti di stasiun Jember ini yang kelihatan seperti ini saja teman-teman. Jadi lumayan gelap sekali teman-teman kalau malam hari seperti ini. Berarti balik dia pesan ya? Itu foto-foto ya? Itu foto-foto. Dan singkat cerita, di sini kita sudah tiba di stasiun Kali Setel teman-teman. Dan di sini kita persiapan turun ya, tetapi kita tunggu terlebih dahulu untuk keretanya sampai benar-benar berhenti teman-teman. Dan akhirnya kita sudah menampakkan kaki kembali di stasiun Kali Setel teman-teman. Dan ini dia teman-teman ya, penampakan dari luar kereta api Sri Tanjung ini, yang dimana kereta api Sri Tanjung ini membawa 7 gerbong subkelas ekonomi PSO, kemudian 1 kereta restorasi plus pembangkit, dan 1 kereta kargo ya, ataupun kereta barang. Dan mungkin sekian dulu teman-teman untuk perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa lagi di trip selanjutnya.